Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Wirausaha Tahfiz Quran Darul Hamdi, kemudian pembina, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tadi dari Babinsa ya yang hadir, kemudian lagi atau mungkin dari Koramil yang hadir, para pejabat, wabil khusus calon Bupati Lampung Timur ya, mantan Bupati Lampung Timur, insyaallah Pak Haji Dawam Raharjo ini insyaallah sehat walafiat, dan kita semua yang hadir, ibu-ibu terutama wali santri ya, insyaallah yang hadir yang sudah memberikan kontribusi kepercayaan kepada pesantren kami ini, insyaallah akan menjadi amal soleh yang tidak terhingga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu minta maaf, saya mestinya jam 9 sudah sampai, saya lewat apa sih, lewat Punggung, lewat Seribawono, jauh bener rupanya Bu, muter gini, banyak truk lagi nggak bisa nempongnya, masya Allah ribet ya. Jadi kalau orang kesini saran saya jangan disuruh lewat Seribawono, lewat metro aja lah, karena lebih dekat lewat metro. Ustaznya saya biasa lewat metro, kalau lewat Lampung Timur ya bisa juga kata dia, lebih sama aja waktunya. Saya pikir sama, enak lewat sana agak lebih sepi, rupanya mampus lewat sana itu. Masya Allah jauh pisan geningan ingat Sugante deket gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah karena sudah tahu, kan saya belum pernah tahu ini, jadi kalau belok ke sini lebih cepat, lebih lambat, lebih cepat, lebih lambat nggak tahu. Ibu-ibu, Pak Dawam ini kawan saya lama, dan adik dia dan anak saya kita sama-sama sekolahnya, dan adik dia ngajar juga bareng saya. Kita kenal Pak Dawam tuh dari zaman 20 tahun yang lalu. Pak Dawam masih langsing benar guru ya, masya Allah, masih kayak piting gitu. Tepuk tangan dibuat Pak Dawam itu ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Dawam masih mendapat kepercayaan dari kita semua Lampung Timur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Pertama adalah memahami tentang apa yang Allah maksudkan dengan kehidupan. Ingat-ingat Bapak Ibu, tidak ada hidup yang sempurna. Tidak ada hidup yang sempurna. Setiap celah kehidupan ada kekurangan, ada kelebihan. Betul? Jadi perempuan ada enaknya, banyak juga kurangnya. Jadi laki-laki banyak kurangnya, tapi ada juga lebihnya. Jadi orang kaya ada bahagianya, tapi juga ada susahnya. Kenapa orang kaya susah? Justru orang kaya pusing sama hartanya, sehingga nanti waktu mati anaknya rebut warisan. Betul? Kalau orang miskin mana ada rebut warisan, iman ke goreng, iman ke goreng, gitu loh. Meninggalkan sambal lencah hukur, gitu loh. Iya, jam sambal rampai, mana bisa rebutan anaknya, gitu loh. Tapi miskin betul, anaknya jadi TBC, gitu loh. Ya itulah namanya hidup. Saya katakan nggak ada hidup yang nggak diuji. Ada orang putih, saking putihnya pakai baju putih, bedak putih, kayak mayat. Ada orang hitam, saking hitamnya pakai bedak merah, malah kayak hantu. Jadi nggak ada orang sempurna. Hidup ini nggak ada yang sempurna. Sempurna itu hanyalah milik Allah. Betul? Jadi jangan ngejek orang. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisaun min nisa'in. Jangan perempuan merasa lebih cantik dari perempuan yang belum tentu. Perempuan itu cantik itu di bawah 40, kalau udah 45 nggak karu-karuan. Ibu-ibu maaf ya, kalau sudah 45 dandan itu dipaksa-paksa. Iya, ini udah turun ke sini, ini ke sini. Alis tinggi sebelah, perasaan cantik, pakai jilbab menceng. Apa bagusnya itu? Perasaan dia cantik, jilbabnya menceng, coba. Iya, makanya. Tapi kenapa dia menceng? Karena sibuknya ngurus rumah dan anak-anak, betul? Makanya nanti ibu akan ditolong oleh anak ibu ke surga. Gara-gara ngurus anak, jilbab ibu jadi menceng, dandannya jadi gak bener, gak apa-apa. Tapi itulah surganya ibu, karena ngurus anak-anak. Allahumma. Nanti kalau seorang anak tidak boleh, haram anak masuk surga kalau nggak nuntun ibunya dulu. Sudah ibunya di surga 100 hari, baru anak nyusul bapaknya. Mampuslah bapaknya. Sedangkan 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Berapa miliar tahun baru anak nyusul bapaknya. Mampus bapaknya itu. Karena kenapa? Anak bukan milik bapak, tapi anak milik ibu. Apa milik bapak? Pesantren tahfiz Quran. Apa milik bapak? Anak yatim. Apa milik bapak? Janda-janda tua yang dibina dan dibantu. Apa milik bapak? Panti-panti sosial. Apa milik bapak?
rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu itu dibantu. Itu milik bapak. Makanya bapak kalau sudah nggak jadi pengurus musola, ke masjid jarang, bantu TPA enggak, bapak mau jadi apa? Nggak ketolong pak kalau sama anak, nggak ketolong. Anak tuh nolong emaknya. Bagaimana anak nggak nolong emaknya? Maaf ya bu, ibu tuh jiwa raga dipertaruhkan demi anak, betul? Ada orang nyanyi di panggung, cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, aku melayang, kata penyanyinya. Bapaknya merokok, tapi ibunya mau makan kue, nggak ketelan, berhenti dia makan karena ingat anak, betul? Iya, makanya mbak dan ibu-ibu tuh kalau setiap mau makan ingat anak, bapak dari tadi aja tangannya itu maju aja nggak berhenti itu. Ibu tuh nggak ketelan. Saya tanya orangnya, betul nggak bu? Semua diukur demi anak-anak. Jalan dia ke Jakarta, ke Ancol, macet dia. Ya Allah, untung anak nggak diajak, mati kalau diajak. Mana AC-nya mati, macet pula. Tapi kalau jalan-jalan seneng ke Jogja, ya Allah coba anakku dibawa, seneng banyak mainannya. Betul bu? Coba ngukur anak, coba bapak bawa anak, untung anak nggak ikut, habis duit kalau bawa anak. Gimana bapak? Makanya lihat ibu-ibu pak mau makan kue nggak ketelan, makanya bawa tas kemana pergi itu. Betul nggak bu? Makanya panitia tolong pahami dengan tas ibu-ibu yang sudah dibawa itu loh. Hanya orang beriman lah yang paham dengan tas ibu ya. Ya Allah, ibu-ibu udah jelas pengajiannya tahfiz Quran, tasnya gede betul, nggak maksud kita. Tapi kita maksudnya. Iya, harga pengajian usung tas ke balak. Ini mau ke Jawa apa mau pengajian coba? Itulah pak biar bisa masuk kue banyak. Tapi dia nggak tahu, saya tanya, betul nggak bu? Oh, pak tetap betul itulah jawabnya. Coba, itulah ibu itu. Ibu tuh kerja dari terbit matahari sampai tenggelam mata bapak. Itulah kerjaan ibu. Sekarang saya tanya, siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Ibu-ibu nggak malu di pasar mengeluarkan jurus pamungkas. Di pasar, di puskes orang masih ramai. Cobalah ibu, masya Allah, jiwa ibu-ibu tuh pantatnya di sini, tapi otaknya masih mikirkan rumah, betul? Ya Allah, kalau hujan nanti kayak mana jemuran, betul masih bu? Ya, nanti kayak mana makan siang, ya Allah tadi lupa goreng telur, lauknya habis cuma ada sayur. Itulah otak ibu, masih mikirkan rumah, jiwa raga dipertaruhkan. Anaknya chatting ke WA, ma, aku sakitnya hari apa ma? Ya Allah nak, ini hari Minggu. Kamu kenapa? Udah seminggu, dari minggu kemarin saya sakit pak, demam tinggi, aku pingsan kemarin Jumatan. Untung Pak RT bawa aku pulang dari masjid. Aku nggak kuat mah. Kayak mana besok hari Selasa aku semester, aku ini belum baca. HP baru cas, tahu nggak mah? Nggak dengar gitu langsung dimatikan TV, dia angkat bau. Bapaknya, gitu lah. Makanya saya benci sama bapak-bapak itu. Iya. Coba siapa yang ngambil lapor? Siapa yang bayar listrik? Siapa yang nyiapkan sarapan? Siapa yang minum pil KB? Nggak ada bapak minum pil KB itu. Makanya ibu-ibu tadi jalan-jalan kayak gini. Kata kawannya, hari mana aku naon lembang mana ngareng merah jadi kan cenah ieu mah lieur lo batang minum pil KB. Itu pak, minum pil KB gara-gara bapak itulah dia minum pil KB. Coba. Iya, ibu tuh nggak pernah nyaman hidupnya, makanya pakai alis soknya biar cantik, padahal tinggi sebelah alisnya. Itulah repotnya perempuan. Makanya ibu-ibu ada suami ngomong gini katanya, kamana wae sia teh masakan kieu hukum. Ibu kalau suami minta nomor saya sama Pak ini Pak Kiai, ibu-ibu catat nomor saya. Kalau suami ibu ngomong gitu, ibu telepon saya, Pak Yani suami saya ngomong saya kemana aja hari ini, ibu telepon saya datang ke Lampung Timur, saya tembak suami ibu pakai pistol rakitan. Sakit hati saya. Ibu tuh nggak pernah berhenti dari tidur sampai tidur lagi, betul? Bangun pagi coba apa dia ngangetkan ini masak nasi, kalau yang magic jar masak pakai apa magic comb, selesai mulai dia nyayur nyambel, selesai itu anaknya sarapan. Sebelum anaknya sarapan ibu nyiapkan tas jajannya, sepatunya, betul? Itu bapak kerja, bapaknya kerja atau bapaknya ke ladang, anaknya berangkat sekolah, baru apa kerjaan ibu? Cuci piring selesai nyapu, nyebur bantal. Selesai itu mulai apa? Ibu ngepel sambil ngerendam dulu pakaian, baru ngepel. Udah ngerendam pakaian dia kemana? Ibu-ibu nyuci. Udah nyuci dia jemur, termasuk sempak bapaknya. Jemurlah sempak bapaknya. Udah tuh ke warung belanja. Pulang dari warung dia siap masak. Udah masak dia gosok. Pulang dari warung sempak bapaknya udah jatuh lagi, ambil lagi, rendam lagi. Ibu-ibu udah itu dia gosok. Selesai gosok terus keluar sempak bapaknya jatuh lagi.
Ibu-ibu kalau sepak sudah 3 kali jatuh, tanda-tanda bahwa isinya akan ada yang berebut. Itulah repotnya ibu itu. Masya Allah, malam difotokopi lagi. Coba kalau nggak mau difotokopi malamnya, alasannya jadi penyanyi organ tunggal lebih cantik dibandingkan kamu. Sakit hati perempuan dibanding-banding sama penyanyi organ tunggal. Coba, makanya di dapur roknya menceng sampai kayak gini. Coba kalau bahasa Arabnya nyingsat. Itulah ibu itu, Masya Allah, baru ber-40 aja udah gak jelas mukanya itu loh. Makanya kalau ngomong kawin lagi, bapak-bapak, jangan bapak ngomong kawin lagi. Saya sebagai ustaz juga mau. Sakit hati saya kadang-kadang bapak nih, kayak nggak ngerti aja. Saya ini ustaz manusia biasa, pak mau kawin lagi itu. Jadi kalau bapak kawin lagi, saya bukannya ibu-ibu saya yang sakit hati, pak. Kenapa bapak dulu saya? Saya pengen juga kawin lagi. Bagaimana saya bisa kawin lagi? Lihat istri saya nyiapkan untuk buka puasa. Coba bu, jalannya hidungnya bengkung. Dulu tahu nggak bu? Masya Allah hidungnya, Masya Allah lancip, tipis, bibirnya bangit, matanya kayak gunung Semeru, matanya tajam bak bintang kejora. Alisnya, Masya Allah, pantatnya sintal, pahanya mulus, Masya Allah. Ininya bahunya kayak Poni Konstantia. Ya Allah, sekarang Masya Allah alis tinggi sebelah, gobleh lagi ngat makanan. Saya melihat mukanya itu keluar air mata. Apa kata dia? Everything I see cry. What is going on? Kalau bahasa Arabnya, sampai tak delok-delok kok berbes lili. Kok sifat delok aku kok berbes lili. Kok aku nyauri, biyen sampean kayak ini tuh, Herawati. Sekarang kayak Empok Nori. Bonyok ya Pak, parah. Saya taruh nampaknya, saya taruh di dada tangannya, saya cium ujung jarinya. Tapi kau tetap bidadari di hatiku. Bidadari Pak, istri kita itu, Masya Allah, jiwa raga dipertaruhkan. Itulah ibu. Makanya ibu-ibu, hidup itu tidak ada yang sempurna. Kalau ibu pengen punya suami yang sempurna, hati-hati nih, maaf ya, Sunda itu di bawah, di atas Cirebon. Ranking tertinggi perceraian Cirebon. Ranking kedua Sunda. Awas tuh. Iya, sampai sekarang Sule itu nggak ketahuan sampai istrinya meninggal. Apa penyebab Sule cerai dengan Lina itu? Nggak ketahuan sampai sekarang. Karena Sunda termasuk hobi bercerai. Saya Sunda nih, sakit hati Aina dengan ngomong itu. Makanya yang Sunda mikir-mikir dulu ngomong itu. Gampang betul cerai-cerai kalau Sunda nih. Cerai. Aina ngomong balikan ke abah Aina ngomong dia siap. Ya Allah, jangan bu, dikit-dikit cerai, jangan. Gitu loh ibu-ibu, kenapa? Jaga pertahanan apapun. Kalau suami selingkuh, beri kesempatan sekali sampai 2 kali, 3 kali ibu tinggalkan. Iya, bapak-bapak juga gitu pak. Bapak kawin lagi nggak akan bisa nyari istri sesetia istri pertama. Betul bu? Nggak bisa pak. Iya, bapak ini coba bayangkan, istri kedua udah datang. Pak, aku mau ke warung, mana duit? Kakak mau pulang, nanti aku 3 hari kakak tinggal, mana duit? Duit aja ditanya. Istri tua mana? Coba datang. Ay, abang mesti datang. Dia ngopi apa ngeteh? Ngopi, dipijit. Karena capek suami habis ngedayung. Dipijit ya, habis macul, dipijit. Abang mau apa pak? Makan sama apa? Dia udah tak siapin. Masya Allah. Baru abang mikir, istri saya yang ini setia jiwa raga. Yang di sana duit terus, baru mikir abangnya itu. Makanya ibu-ibu kalau suami sudah kayak gitu, ibu balik sabar dulu. Ini ujian terberat, surga untuk ibu. Karena memang ibu dari awal sudah salah setting. Ibu salah setting dari awal. Udah tahu suami nyetir terus ibunya pakai pakaiannya kayak elap. Ibu-ibu tuh banyak nggak bener kalau pesta, umbul-umbul, hijau, biru, kuning, coklat, pakai tang. Tidak di rumah rok basah pakai peniti lagi belakangnya. Coba, bagaimana suami mau betah? Coba. Ibu-ibu ini salah setting. Ibu dalam agama pakai kalung itu di rumah untuk suami, pakai bedak itu untuk suami, bukan untuk pesta. Di pesta ibu cantik, di rumah kayak mercon. Terbalik ibu, jadi suami nggak betah di rumah karena ibu jelek betul. Iya, karena udah suaminya kawin lagi baru ibu marah. Kalau suami sudah kawin lagi raya nih, baru dia mikir dalam hati dia, mama sabar ya ma. Aku sudah terperosok ke jalan yang sesat. Aku akan kembali lagi ke hadapanmu. Aku minta maaf. Aku akan robah semua hal. Aku akan cerai janda itu. Cerai lama-lama. Ibu yang sabar. Ini malah ibu ngomong gini. Apa? Aing mesti sabar jam siang. Terus 2 tahun saya tinggalkan aing kawin doi. Sampai awewe mana bisa sabar jika aing. Gus aing mah pokoknya pilih saya atau dia. Ibu salah bu. Namanya pilih saya atau dia. Sekarang ibu saya tanya. Kalau ibu suruh tinggal di sini dengan tinggal di Papua, milih mana? Ia milih di sini, betul? Nah sekarang milih saya atau dia? Ibu sudah umur 56, yang di sana umur 25. Suruh milih mana?
Ibu ini kan tolol, ngomong gini, apa? Pilih saya atau dia. Yang di sana 25, yang ini 55. Dia pilih yang di sana. Tolol suami ibu kalau pilih yang 55. Pemajikan ini mesti jerum, lempang terjelas. Wadah ikan kita milih. Makanya maaf ya Bu, itu namanya apa, seorang ibu yang mengatakan kata-kata yang tidak benar. Kalau suami sudah kawin lagi, pelan-pelan dia akan merubah sikap. Nanti lama-lama balik lagi ke ibu. Itu kalau ibu sabar, sorga lah jaminan. Makanya dari sekarang urusi suami Bu. Kalau suami dari kamar berarti itu sinyal, tanda-tanda. Suami di kamar, ini suami kamar malah warawiri, warawiri. Pakai baju daster yang 35.000, yang sobek lagi. Bagaimana suami mau ini? Kalau suami di kamar ngomong gini, abang apa di kamar wae, saya itu enak punya bah. Ya udahlah, ini tanda-tanda ya bah, gitu loh. Ini mah enggak, malah warawiri. Ibu tahu nggak, seorang perempuan yang mijiti suami, tertidur suaminya, sama dengan baca Al-Quran 30 ayat dan mendapatkan 7 gunung Uhud dari emas pahala. Allahumma amin. Seorang istri yang mijit suami, suaminya bukan tidur malah ngalepat, nggak balik, malah ngajak hubungan suami istri, tapi ibu ikhlas, pahalanya sama dengan mendapatkan 70 gunung Uhud dari emas dan pahalanya sama dengan umroh. Makanya ibu nanti malah ngomong, ayo bah kita umroh. Umroh kemana? Nggak pakai paspor, ke kamar. Inilah istri yang salehah. Ibu-ibu, masya Allah, enak betul perempuan itu kesempatan pahalanya. Ibu-ibu, kesempatan pahala ibu lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan bapak. Allahumma amin. Nih Pak, biar bapak tahu Pak, apa enaknya jadi perempuan. Satu, sholat perempuan di rumah sama dengan laki-laki di masjid, jadi imam pahalanya. Allahumma amin. Asal ibu awal waktu. Bu, kami ke masjidnya resiko Bu, ke masjid ke musola itu. Kami ke musola hujan, terpeleset jatuh, kami luka. Kami ke masjid gerimis, pening, pahala. Kalau hujan deras boleh kami tidak ke masjid, tapi kalau masih hujan gerimis masih dianjurkan. Apa kami tidak tersiksa laki-laki? Kami ke masjid lari, tek pret kentut, batal lagi, uduk lagi, masbuk ke masjid. Perempuan tuh enak Bu, sholat di rumah boleh. Apa nggak bersyukur ibu jadi perempuan? Maka jadi dengan maulid Nabi, ibu bersyukur perempuan dia angkat martabatnya, surga di bawah telapak kaki. Dua, perempuan pakai jilbab rapi, tertutup mukanya rapi, jilbab sampai ala juyubihina. 9 laki-laki dapat payung, suaminya, bapaknya, adiknya, kakaknya, pamannya, ponakannya. 9 laki-laki akan dapat payung kalau ibu pakai jilbab sempurna. Allahumma amin. Ketiga, apa enaknya perempuan Bu? Perempuan men bulan Ramadan masa suami ibu baca Al-Quran, perempuan yang men dapat Lailatul Qadar. Allahumma amin. Apa yang gak enak Bu? Perempuan waktu haji boleh pakai terjahit, pakai sempak, pakai leci, pakai gamis, pakai cindung, cikut, pakai jilbab, pakai pasmina, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai selimut boleh. Tapi laki-laki 2 hari 2 malam gak boleh pakai sempak, gak boleh pakai singlet, gak boleh pakai peci, gak boleh pakai kaos kaki, gak boleh pakai sepatu. 2 hari 2 malam tersiksa. Itulah enaknya perempuan Bu. Apa enaknya lagi jadi perempuan Bu? Perempuan kata Nabi waktu men tidak sholat, tidak puasa, bebas. Yang terakhir, apa enaknya Bu? Perempuan tidak boleh anaknya ke surga kalau nggak emaknya dulu dituntut. Itulah makanya ada kata-kata surga di bawah telapak kaki. Berarti tidak bikin bapak neraka. Ini bapak neraka Bu. Ibu tahu nggak Bu, bersyukur jadi perempuan. Kemana aja ibu pergi dicari anak. Anak saya udah kami punya anak 3. Betul. Kata adiknya lagi cuci motor, salam. Mana Mak? 8 lagi masak. Lagi apa Mak? Nyambel, berarti mau mandi, mau pergi. Apa katanya? Makan dia makan sama maknya di dapur, saya di kamar nungguin. Kapan dia nanya mana bapak? 1 jam saya nunggu nanya dia. Sakit hati saya sama anak. Saya pernah ceramah di Padang sama Bu Mary yang punya hotel apa Bu? Hotel Enersia. Saya nunggu di Padang. Namanya anak kan nanya, abang ngirim di mana? Abang udah makan belum? Katanya di Padang kan masakannya Padang semua enak ya Pak. Mahal apa enggak? Wajar lah nanya. Jadi saya di Padang 3 hari 3 malam nggak ada yang nelfon saya. Tapi emaknya ke pasar dijemput, sakit hati saya sama anak-anak. Saya berarti bisa mati nggak ketahuan di Padang aja. Astagfirullah, sedih dari bapak. Makanya bawa Pak mampuslah kita itu. Makanya rata-rata laki-laki di Lampung Timur itu mati duluan lebih cepat dibanding istrinya. Bagaimana Pak Dawam, kita laki-laki diserba salah. Laki-laki serba salah Bu. Ada orang lewat kita sapa, ibu balik ke mana? Kalau menjelang Sunda, abang cuma semendut, obong nak kemana? Nggak berapa pasal siang, bagian, oh di Pening Palu. Orang awak kami cakuni, kapai kamu aku, nila jam barato, nyampe pai, ini kecil orang awak.
Onde mana Tuesday Wednesday. Ibu-ibu datang orang Jawa, ajak tentu dito mbak, tanglet ya mbak, coba ibu-ibu. Itu yang lanang coba. Pada kamana ibu, kenapa? Ada menipa ya. Ada apa? Menipa ya asal. Kita tegur ibu, iya kita tegur dia lewat itu. Coba, waktu kita nyapa, apa kata orang? Playboy. Laki-lakinya apa? Dibilang playboy. Serba salah posisi laki-laki. Orang lewat kita nggak nyapa, apa kata? Sombong. Sombong sekarang ya, punya mobil. Baru kita nggak nyapa, dibilang sombong. Laki-laki memang posisinya paling tidak nyaman. Laki-laki di rumah dibilang suami rumahan. Suami keluar rumah dibilang suami kelayatan. Suami keras katanya otoriter. Suami nggak keras katanya STI, suami takut istri. Nggak pernah nyaman posisi suami. Suami kalau sawahnya tinggi katanya apa? Nggak jaga perasaan perempuan, mandi juluk tiap subuh. Tapi kalau lemah sawah ditendang ke sana kamu terang makan, kau usah di rumah mana sama kamu. Makanya rata-rata di Lampung Timur suaminya mati duluan. Ini desa apa sih Pak? Hah? Wayanda, ini Wayanda. Berarti manggil kopi ya tidak. Berarti Pak Wayanda itu air putih, berarti ada kopi di sini. Pantesan saya dikasih aqua. Pawai ini menjaga teh lain Wayanda. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi inilah khazanah kehidupan. Makanya Bapak-bapak, ayo kita kalau mati nggak ada yang kita bawa, betul Bu? Kalau mati cuma hanya bawa kain putih. Makanya maaf ibu-ibu udah nenek-nenek, ibu kalau sudah berlima-lima nggak usah lah beli gelang. Udah nenek-nenek pakai gelang. Maaf ya Bu, kalau sudah umur 60 pakai gelang nggak ada lagi bagusan, tangan ibu udah kayak kresek. Saya ini Bu, baru pulang dari Mekah kemarin sebulan yang lalu. Saya lihat ada toko berlian bagus-bagus loh Bu. Saya jajal 70 berlian. Kok nggak ada yang cocok? Setelah saya jajal, saya mikir bukan nggak cocok, tanganku keriput. Aku sudah 61, oh ternyata itulah bedanya. Kalau sudah tua nggak ada lagi bagusnya Bu. Sudah tua ganti-ganti gelang. Makanya saya paling malas kalau suruh kondangan. Lihat nenek-nenek bawa gelang keroncong, bapak sudah gini jalannya. Males kepada nenek-nenek. Melabrak aja perjalanan mama-mama. Iya. Makanya ibu tadi yang saya katakan, kenapa ini suami istri kami lagi ibu tuh nggak profesional. Maaf ya Bu, ibu kalau di rumah nganggur 2 jam, tarik. Ini baju kuning, oh ininya kuning, jilbabnya, tapi roknya warna putih atau bajunya putih, ini kuning, senada. Oh ini jilbabnya putih tapi ada motif-motif kuning, simple. Oh ini baju ungu, ini ungunya muda, ini tua. Oh jilbabnya polos berwarna ungu, simple. Apalagi oh ini warna biru, oh ini biru muda cocok simple. Oh senadanya taruh di bawah. Jadi ketika suami, ayo Bu kita kondangan cepet, ibu tarik dekat dari sedetil. Ini enggak, ayo masih makin terancam ngomong, tadi tetangga mari ngomong, berantem akhirnya, kondangan berumur di mobil, itulah nggak profesional. Perempuannya itu nggak dia nggak pinter, nggak profesional. Makanya kalau nganggur ngaca Bu, oh ini kalau coklat sama coklat ini, jadi ibu narik, maaf ya Bu, kayak saya menceramah, saya gamis putih saya siapkan. Sorban hijau, sarung hijau, peci mau putih boleh, mau itu boleh, langsung pakai selesai, 3 menit selesai. Kenapa kita harus berlama-lama? Hidup ini semakin tua harus semakin profesional, betul? Coba ibu lihat pramugari. Kata, waduh, ada apa Pak? Oh, suami istri kopi. Sebentar Bapak ya, saya akan siapkan makan dulu untuk ibu dari dalam, nanti saya ngobrol sama Bapak. Ibu dulu ya, ibu mau minum apa ibu? Ada jus, ada jeruk, ada jamu, jeruk pakai es. Oh baik. Ibu mau kopi? Oh enggak. Ini tidak silakan. Apalagi Bu mau minum ininya boleh, saya ada aquanya silakan. Oh iya. Saya kopi. Sebentar Bapak ya, ibu dulu. Ini istri Bapak kan? Ibu dulu ya Pak, nanti kelapa nggak enak. Ibu dulu. Ibu silakan, saya boleh mati. Apa-apa? Kopi. Oh iya Pak, kopi kasih. Kok pahit? Bapak ini gula di bawahnya, ini gula loh Pak. Ini sendok, bukan kurang telinga, sendok Pak. Baca gula gitu loh. Kalau pramugari ngamuk gitu, tutup maskapai. Pramugari ngamuk Bu. Pramugari itu masuk uangnya tutup seret pakai bedak. Udah makan punya hawa pramugari itu makan Bu. Karena pramugari itu pakai kenek. Makan kopi, tinggi. Mana ada pramugari pendek? Naik kursi kalau pendek itu loh Bu. Tinggi, tak, makan hawa. Pakai bedak cantik.
Hawa betul makanya di pramugari itu. Itulah namanya hidup profesional kayak pramugari. Padahal di darat suaminya kena narkoba, anaknya di sekolah disekap karena dia membunuh kawannya atau memukul kawannya. Tapi seorang pramugari tampil cerah ceria, seakan-akan tidak ada problem. Itu namanya profesional. Ibu begitu harus profesional di rumah. Inilah istri. Karena enak bu jadi perempuan. Ibu tahu gak jadi perempuan? Pakai bedak satu saja 1000 pahala. Semakin tebal bedak ibu semakin berat pahalanya. Tebal-tebalan di rumah ibu. Apa yang gak enak sama perempuan? Perempuan pakai lipstik di rumah, lebar bibirnya ditimbang malaikat. Semakin lebar bibir ibu semakin berat pahalanya. Ibu-ibu yang goyang-goyang bisa betul pahalanya. Enak jadi perempuan tuh. Makanya ibunya jadi perempuan kayak mana lagi nggak soleh, nggak usah pamer-pamer. Ibu-ibu maaf ya bu, kalau ibu pakai gelang apa kata suami? Aduh pakai gelang, gelangnya apa katanya? Daguan sih, mempai pekerja lemah di sebelah itu, wahai handa RT 3. Udah saya kasihkan janda itu yang chatting ke saya terus. Mulai ibu, mati itu langsung suami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung tarik cincinnya, tarik gelangnya, tarik antingnya, tarik kalungnya, taruh di bawah bantal. Kan ada serombongan lubang bantal itu kan pakai sarung, seret dorong. Anaknya datang dari Sukadana, lama-lama bapak mana gelang kalung mama? Kan mama pakai gelang, kata bapaknya ada. Sedih bapak ini iya. Dalam hatinya udahlah nak ikhlaskan untuk janda RT 3 itu. Udahlah, maka bukan sudah nggak ada. Gelang ibu dalam waktu 1 bulan sudah berpindah tangan, betul? Makanya yang kita bawa cuma amal soleh dan kain putih, betul bu? Maka dari sekarang ayo jaga sholatnya. Ayo ibu-ibu awalkan waktu sholatnya. Bapak-bapak ayo masjid makmurkan pak. Azan di musola. Siapa yang azan ngalir pahalanya dengan yang azan. Ayo. Adik-adik yang suaranya jelek, ibu-ibu saya baru keliling kemarin 9 negara, India, Pakistan, apa ibu-ibu Maroko yang jauh ke Maroko, ibu-ibu terus Jordan, Yaman, Mesir, Turki. Jadi saya ada 9 negara ibu baru pulang sebulan setengah. Bawa istri ibu, cuma istri itu tadi, gini-gini. Saya pisahin yang awewe mah. Iya, jalannya lama, etek-ewer lama gitu. Tapi kalau di Yaman pak wajib pakai cadar, harus pakai jubah hitam cadar, nggak boleh nggak cadar. Di sana nggak ada perempuan pakai baju warna-warni di Yaman. Cuma saya ngirinya di Yaman tuh pak pada bawa pistol yang laras panjang tuh pak. Aku juga aku bagi besar, salah nembak aku mati aku di sana itu, ibu-ibu di sana itu. Tapi ibu-ibu saya kemarin melihat tempat Nabi apa saya tahu soal apa Ashabul Kahfi ya yang tidur 309 tahun. Saya kemarin melihat juga istananya apa sih Ratu Bilqis, ibu. Saya melihat kuburan Nabi Su'aib. Saya termasuk mandi di laut mati ya bu, di laut mati yang kalau kita ada sesuatu bisa minyor. Kalau melihat pak aquanya nggak tenggelam karena daya garamnya tinggi. Saya mau putar ibu alhamdulillah, putar habis 200 juta. Berdua istri ibu putar alhamdulillah sudah selesai sudah, tinggal program Eropa tahun depan. Doakan ibu saya bisa mencapai 17 negara Eropa untuk 2025 yang akan datang. Maka saya doakan ibu-ibu juga yang hadir bisa keliling dunia. Allahumma. Ibu lihat tuh bu, tempat kaki Nabi waktu Isra Mi'raj di mana itu? Ibu lihat di Palestina, di Masjidil Aqsa. Itu ada telapak kaki Nabi waktu mau berangkat naik tanah tuh mau ikut. Di situ ada bukti sejarah. Makanya doakan agar Palestina tetap akan dikuasai oleh Palestina dan diberikan hak kemerdekaan. Allahumma. Kita doakan ibu-ibu, insya Allah semua kita berdoa. Makanya ayo ibu-ibu jaga sholatnya, awalkan waktunya. Serepot-repot apapun harta jangan mengganggu kita tidak ibadah. Betul bu? Kalau ibu mati dibawa nggak hartanya bu? Enggak, semua tinggal bu. Anak S2, S3, S-tungtung tinggal. Sawah, kebun tinggal. Ibu cuma kain putih. Ayo yang belum haji daftar haji bu. Mana yang kaya-kaya tuh bu? Mana yang kaya-kaya? Saya haji pertama tahun 2000. Apa bu? Cuma bawa uang sangu 300.000 suami istri. 300.000 perak. Naik mobil apa? Mobil sayur yang terbuka belakang itu bu. Saya meninggalkan bayi usia 43 hari. Jadi saya berani nyelamahin orang. Kenapa? Saya waktu berangkat haji miskin betul bu. Meninggalkan bayi saya berikan susu yang mahal waktu itu. Sampai susu itu satu kalinya 110. Saya tinggalkan uang 3 juta. Kami cuma 300.000 bu. Harapan living cost. Menderita kami haji bu. Meninggalkan bayi usia 43 hari. Udah miskin pula, rumah saya masih bata merah bu, bawahnya belum disemen bu, masih tanah, di plek-plek pakai air, kasih abu ya bu, abu masak biar halus. Nah miskin. Nah haji pertama bu,
Ini orang-orang udah kaya nggak mau haji-haji, mau nunggu apa? Mati. Siapa yang sampai mati dia punya mobil, rumahnya bagus, tidak haji, makanya mati jahiliyah. Nauzubillah. Saya haji sudah yang ke-25 kemarin Pak. Umroh 197 umroh Bapak Ibu. Udah nggak hitung lagi umroh itu. Jadi makanya ibu-ibu ada yang ikut saya umroh di bulan Februari 36 juta 17 hari ibu. 17 hari. Hotel Madinah 100 meter, makan 200 meter ibu-ibu. 17 hari 36 juta. Cari travel mana yang bisa kayak gitu. Ibu langsung saya dampingi, saya bimbing. Sudah ada 47 jamaah. Biasanya saya 200-an. Gak tahu sekarang lagi zaman kayak gini. Ibu tahu nggak ekonomi dunia lagi anjlok sekarang. Tapi yang kaya sekarang Bu, Lampung Barat, kopi naik, coklat naik, lada naik, ya Bu, cengkeh naik, masih agak naik sekarang ini. Tapi wilayah dunia ini sekarang ekonomi anjlok, ibu-ibu. Ekonomi anjlok, masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita tetap stabil, ekonomi bisa terkendali. Insya Allah berikan ridho Allah kemudahan untuk kita bersama. Allahumma. Makanya nabung, jangan lupa ibu nabung. Saya pegawai negeri Bu, saya nabung. Makanya umur 50 saya pensiun, pengen keliling dunia tadi Bu. Nabung saya Bu. Istri saya tanya berapa Bu uang ini untuk kamu belanja, ini untuk saya. Saya kalau gaji, makanya saya nggak setuju Pak. Kalau pegawai babin satu uangnya untuk istri semua, mati kita dikasih uang. Iya, kalau uang dikasih istri itu Pak babin kita kan nggak dikasih uang. Kalau uang sudah masuk dalam istri, perang keluarnya itu. Ya saya nggak setuju pegawai ini dikasih istri itu Pak, nggak setuju saya. Saya gara-gara masuk rekening, saya nggak dapat uang. Kita ini kan perlu bensin, perlu makan siang, istri nggak mau tahu, perang. Maka saya panggil istri, duduk kamu nggak lampir, duduk. Berapa belanja kamu sehari? Sekian, kata dia. Nah, ini gaji 4 juta, kamu pegang 2.200.000 untuk dapur. Ini yang 700 uang tidak terduga. Ada kamu kah, bapak kamu beli ayam daging boleh, mau ayam tiap hari boleh, ambil ini. Atau berobat kalau saya lagi nggak ada pakai 700. Kalau nggak kepake setelah 3 bulan kamu boleh beli baju. Nah, pakai ini uang. Saya ambil sisanya. Saya ambil untuk apa Bu? Saya tabung. Setelah 13 tahun pegawai negeri, masalah gaji 13, ibu-ibu lari. Mau kemana Bu? Donat Bu Donat mau kemana? Mau ngambil gaji 13. Loh, ada gaji 13 Bu? Oh udah lama Bu, udah belasan tahun cair. Pak Yani nggak ngomong apa? Enggak. Dia pulang ke rumah. Pak, ada gaji 13 tak Pak? Terus saya angkat kepala saya. Siapa yang ngomong? Ibu Donat. Bulan sampai Desember 12. Enggak ada 13, bilang orang ada 13. Enggak ada itu. Sampai 12, bilang sama Bu Donat. Sampai Desember, bulan 13 itu apa nama bulannya? Saya bilang gitu. Oh iya, kata dia. Balik lagi dia, ketemu Bu Donat. Kata Pak Yani mana? Ada gaji 13, gaji sampai Desember 12. Astagfirullah, dikeluarkannya bulan Juni, Bu. Kata itu. Dia balik lagi, Bapak ini malu-maluin saya rupanya. Terus saya bilang, kamu mau tahu banget? Apa mau tahu aja? Mau tahu banget? Baik, kamu nanti mandi, habis asal ikut saya bawa muter ke sawah. Ibu tahu nggak Bu Tanjung Bintang namanya Sindang Sari? Saya bawa ke sana. Mau kemana Pak? Kemana Pak? Itu ada kambing, ada sapi. Ada apa sih Pak? Jangan lihat sapi orang Pak, saya kita mau mandi. Nggak ada mandi suami istri. Kalau mandi itu anak semalaman. Maka bawa istri itu nggak bisa lari pakai softtek lagi saya bilang. Ini kambing siapa Pak? Udah diam aja. Pas jalan tuh, nah Pak Yani kata Pak Sugeng. Pak Yani kok nggak ngomong kesini? Ini Pak ada mak lampir belakang. Pengen tahu ini punya siapa? Ini Bu sapi Pak Yani ada 17, yang lanang itu ada 7, yang 10 perempuan semua itu lagi hamil 4. Itu kambingnya ada 40-an lebih. Itu sekadang ayam semua punya Pak Yani, saya dapat upahannya. Terus saya bilang, dari mana? Gaji 13 sama lampir. Nah itu, dari mana saya dapat uang-uang itu saya kumpulkan dari sana. Dan sekarang itu berarti harta gonong ini. Nek sampean gelem, geng bonggong murur, ikan gonong ini bagi dua. Apa katanya? Ya harta. Ini syukur ya kayak mana. Saya hemat Bu dari dulu karena pengen di dunia tadi itu. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu kita hidup ini harus ditengatur. Terutama ibu-ibu yang tua. Jangan sampai ibu tua mengharapkan anak. Belum tentu anak kita mikirkan kita seperti kita mikirkan orang tua. Betul? Makanya ibu tabung dari sekarang. Punya duit simpan Bu. Makanya saya di kamar, siapa mau ngerampok rumah saya, di kamar tuh ada keramik yang nggak saya tutup untuk naruh uang. Dengan biar anak saya istri saya nggak tahu. Ibu-ibu itu. Sampai sekarang si istri juga nggak tahu. Cuma ibu-ibu yang saya tahu sekarang itu. Saya sebutkan di situ. Jadi ketika saya sakit akan ada atau uang di situ untuk saya berobat karena anak kita belum tentu mikirkan kita. Betul Bu? Harus ibu persiapkan. Syukur kalau anak kita baik. Tapi kalau anak kita gini, nah, Salam, kamu di mana? Saya lagi praktek apa Pak? Papa mau berobat, ini Pak RT mau bawa mobil ke ini, rumah sakit mau diopnam. Kenapa? Papa sakit nak.
pada nggak kuat. Jadi kenapa? Dia biayanya, Pak, aku di PTT loh Pak. Keluar aja Pak ya, enggak, Pak aku bisa jual-jual. Jangan harapkan saya Pak, saya mengeluarkan uang itu bagaimana saya bisa spesialis. Anak kita kedokteran berapa duit sudah kita habiskan, ternyata kita sakit pun tidak berikan, sakit hati kita. Makanya apa yang kita miliki, kita tabung untuk masa tua kita. Semoga ibu akan dicukupkan untuk berobat. Allahumma. Duit kita banyak, berobat ke Jakarta. Duit kita dikit, ke rumah sakit apalah Timur. Duit kita nggak cukup, ke puskes. Puskesnya tutup, ke bidan. Bidannya mencret, udah minum jamu aja, mati-mati kita. Itulah cara berobat yang paling praktis. Tapi mudah-mudahan Allah kasih solusi untuk kita bersama. Allahumma. Nah ibu-ibu sholat, jaga ya sholat. Tapi perempuan tuh apa bu, enaknya lagi 3. Perempuan sholatnya telat karena 3 hal dibolehkan. 1, karena anak nangis. Anak nangis itu kan karena 3 ya bu, kencing, berak, sakit, lapar, haus. Iya, angkat bujurna, isi budak teh gitu. Berarti celana diem, ayun. Anak ayun bu, sudah ini salawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Anaknya tidur, baru ibu sholat itu yang benar. Ini kan, iya. Ayo siang. Ayo madet sholat, ada buat siang, beres-beres. Itu melongan air ke sholat. Lah sholat. Lagi sholat rupanya anaknya mati, itu tuh bantal rupanya itu. Ibu tuh gak benar kayak gitu. Boleh ngurus cucung dulu, ayun dulu, sudah diam baru ibu sholat. Allahumma. 2, perempuan boleh telat sholat, kenapa? Karena masa tanggung, lagi nyanten takut pecah, selesaikan santenannya baru ibu sholat. Itu boleh, kecilkan apinya, kan tinggal meresap bumbunya, betul? Atau goreng ikan, Allahu Akbar, selesai gorengnya, masukkan lemari, dikunci, matikan kompornya, besinya taruh, ibu duduk. Itu yang benar. Ini enggak lagi Allah marah, urus air nggak beres-beres, sholat, bodoh pokoknya. Aku ngurusin bapaknya, makan aja mau ikan, sholat saya lagi enak sholat, kucing masuk, itu lauknya. Ya kan kucingnya, ikannya masih dipancing, langsung dimatikan kompornya, taruh aja dia sholat. Meong, aduh baik, beak, air lauknya, bapaknya juga bagai meong, aduh air kurang. Ya ya, kul wallahu ahad, Allah maksudnya mengusir kucing kalau dia begini. Ya malah nggak benar sholatnya. Jadi ibu kalau sholat masak itu selesaikanlah masaknya dulu, barulah sholat. Allahumma. 3, ibu sholat membatalkan apa bu? Membatalkan ini yang membatalkan sholatnya karena suami baru pulang. Batalkan bu. Kayak saya dari sholat duha, saya manggil, saya batalkan dulu. Allah. Ya nih. Oh iya mak, kamu apa nih? Gak lagi di kamar pas lagi sholat. Nah mak, siapa nyopot kerjain itu tukan itu karena cuci kaki bapak di kebun. Oh iya mak, saya gitu bu, saya udah tahu ini bu, saya ambil. Kenapa saya batalkan sholat? Karena ibu kandung saya. Awas. Anak-anak ingat ya, setiap anak-anak lebaran jangan salaman sama bapak dulu, harus sama ibu. Bapak saya di ruang tamu duduk, saya lewat, salaman nih lebaran. Sorry lah ya, mak duduk, saya ke mak baru ke bapak. Oh iya benar. Baru dia sadar, benar. Ingat ya, siapa yang lebaran, pengantin mempelai, mana tuan rias. Jangan sampai salaman sama laki-laki, harus sama mak masing-masing, baru sama bapak masing-masing, baru sama mertua masing-masing. Itu cara yang benar. Jadi jangan salah, harus mak dulu. Kenapa? Rasul, Allah, Rasul kedua, ketiga mak, baru bapak tuh ranking keempat. Jadi ibu begitu ya. Jadi kalau kita salaman, makanya kalau dipanggil, misalnya dipanggil Iwan kata bapak, terus Iwan manggil berapa detik, terus mak, harus mak dulu. Walaupun maknya belakangan, karena cuma jeda sedikit. Bukan berarti Iwan kata maknya, nanti Iwan kata bapaknya, nanti pak nunggu mak manggil. Bukan itu loh maksudnya itu. Ya kalau bapak ya bapak juga, tapi kalau mak manggil berderetan, mak didulukan. Jadi saya, ibu-ibu, mak saya manggil, saya batalkan sholat duha. Ibu kalau suami baru pulang kerja, ibu baru sholat 1 rakaat, batalkan. Hadis loh bu, batalkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar sablang banget gitu loh. Gimana di Kabayan lah gitu loh. Waalaikumsalam abah, saya baru sholat. Udah abah kalau mau minum situ ada tuh sebelah, kalau mau ke masjid aja ya abah. Nggak usah dikunci kamarnya, saya sholat di rumah. Inilah itu yang benar. Jadi dia buka dulu pintu baru bisa. Karena orang di luar pasti ngotot salamnya kalau nggak mendapatkan jawab. Ini enggak coba Allah. Assalamualaikum.
di mana kabayan itu anak balik. Assalamualaikum. Mau tetenan sana. Assalamualaikum. Kata ibu tuh di mana biar tahu kalau apa lagi sholat ya mulai. Sirotol ladzina. Oh malah nggak karu-karuan sholat jadi bengak-bengok gitu loh. Makanya batalkan saja sholatnya. Ibu-ibu yang banyak masalah tahajud malam, berdoalah menjelang azan subuh 10 menit, mustajabah itu doa terkabulkan. Allahumma. Saya pernah ditipu waktu itu, ada orang itu saya 1,2 miliar. Gemeter saya. Kayak mana harus bayar waktu dalam waktu seminggu. Ibu saya kasih waktu sebulan seminggu. Saya tinggal seminggu lagi belum dapat duit. Saya lagi duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Pak Sarudin. Lagi apa? Aku di rumah. Boleh ke rumah? Boleh. Pak Ustaz, itu di sana tanah yang agak tinggi, belakangnya ada sawah sama rawa apa, ada kolam. Itu punya siapa? Saya bilang punya saya mau bangun pondok. Kata dia enggak. Saya perlu minta tolong cari tanah yang lain. Saya mau ambil tanah itu untuk Pertamina. Lu datang ke rumah saya ngomong gini, Bu. Ini uang untuk kamu. Kalau suratnya nanti asisten yang tanda tangan, nanti kamu terima beres aja. Tolong ini hitung duitnya untuk kamu. Kalau lebih rezeki kamu, kalau kurang halal. Kalau kurang saya tambah lagi. Saya ada pertemuan di Jakarta seluruh gubernur, saya mau berangkat. Tolong kamu terima ya karena Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya gemeter, Bu. Berapa lah ini uangnya? Kayak mana mau bangun pondok? Istri saya lagi diam aja. Malam diam, sini dulu. Kenapa? Sini dulu. Saya bilang, itu Pak Sarudin ngasih duit, atau berapa jumlahnya? Kita utang 1,2 miliar. Mau bangun pondok, kayak mana tanahnya? Itulah berdua. Istri saya kan itunya gini, Bu. Kelamaan semua. Red. Saya itu selesai. Berapa uangnya? Ternyata dikasih uang 2,7 miliar. Berarti lebihnya banyak, ya Bu. Saya dapat 1,5. Saya bilang, yang 1,2 simpan untuk bayar utang ke bank, yang 1,3 ini apa, yang 1,5 ini punya kamu halal. Maksudnya, ya makan. Nggak nyangka Bu, tahajud malam itu obat yang paling mujarab. Ingat loh Bu, bagaimana caranya Pak Ustaz? Banyak-banyak istighfar di dalamnya. Insya Allah doa ibu akan terkabul. Allahumma. Termasuk ibu-ibu yang suaminya suka cewekan tahajud. Yang suaminya cewekan mabuk itu tahajud, doakan yang baik. Bapak, ayo mamukan masjid Pak. Saya kenapa Pak sholat di Mekah itu senang? Karena di Mekah itu imamnya bacaannya fasih. Di sini bagaimana saya nggak sedih Bu? Semangat saya sholat di mana? Di Bandar Jaya coba. Imam bacanya kayak gini. Imam kok aneh kayak ketoprak. Aku yang beli mau ya. Tok. Jawa Tengah yang parah itu biasanya tuh. Parah Jawa. Kalau Jawa Timur agak pasif tapi keras orang Jawa Timur. Tapi Jawa Timur nama anaknya agama Bu. Bu El Makmuni, Zarkasi, Nawawi. Kalau Jawa Timur itu. Kalau yang Jawa Tengah Sugeng, Paikem, itu Jawa Tengah itu Bu. Kalau namanya pakai O itu pasti Jawa Tengah itu. Bedakan dulu Bu, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Bedakan, ibu-ibu. Saya pindah ke Bukit, nggak bisa ini. Innalaha kaweon ases. Setelah salam-salam, oi, saya datang sini wah. Aku ngomong dikit. Apa kasar itu ini inalah, inallah. Kau itu bukan kawion. Aziz itu zai, aziz bukan ases. Oh itu banyak tebu ya. Apa nih? Yang ngomongnya? Pindah saya ke Liwa. Di Liwa nggak bisa selam. Ini ada sekelik saya mana? Ibu, nah, ini Bu saudara saya dia juga. Nah, ini Bu panggilan. Kok bisa pindah ke sini dia? Saya di tangan dia, Bu. Ini yang baju coklat ini, Bu. Di tangan dia saya. Di tangan dia. Itu kawan saya itu. Kayaknya ada cewek Jawa yang diincar sebenarnya. Jadi ada pihak tahun dia. Apa ya? Oh, anaknya di sini. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Anaknya di sini. Berarti Pak Ustaz, pesantren antum udah kedengar kemana-mana ini. Anak dia ngantri di sini. Saya pikir dari istri di sini. Pusing saya dari tadi itu. Oh, anaknya juga di sini. Tetangga saya ini, Bapak Ibu, tetangga saya. Saya makan minum dapur saya pakai sempak dia itu yang lihat itu dulu. Jadi saya anaknya di sini. Alhamdulillah. Semoga anaknya menjadi anak yang saleh, membanggakan orang tua dan pengganti saya di pemanggilan. Saya di pemanggilan sama dia, Bu, tinggal di pemanggilan saya. Ya, ada cowok datang dia dia. Nah, tapi pakai lipa gitu weh. Nah, gitu. Lampu nggak bisa imam. Alhamdulillah. Itu buka ke dalam niko gitu loh. Makanya anak dia masuk pondok mudah-mudahan bisa fasih kayak imam di Arab. Allahumma. Saya
saya pusing Bu, ajak saya ke Bogor. Di Bogor imam ada pesantren gede, ada kolam, ada masjid gede. Tapi mesinnya namanya banyak bambunya. Saya senang. Pas imamnya kunut Bu, kok bisa kayak gitu lagunya coba. Allahumma bina biman hadai wa abina biman abai wa tawallana bima atai wa qina ya Allah, makanya Pak, ayo belajar raja Arab yang sebenarnya. Siapa yang jadi imam bacaannya yang keras? Karena kalau imam tidak keras, ibu-ibu di belakang jadi korban. Betul nggak Bu? Ada imam kayak gini, coba Bu, kayak berusaha. Ibu-ibu di belakang nanya, ini di mana? Itu kayaknya dari mana? Ayo mau ke sholat, gitu. Coba. Ayo mau jika kita mau sholat di imam. Ayo nggak lihat hal dari kamar, ayo kita lihat. Makanya maju dulu. Wih, tanya akhir, tanya. Ini gara-gara imam tidak jelas. Makanya imam yang keras. Imam noleh kiri kanan. Semoga anak-anak santri sini menjadi imam teladan. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Makanya siapa yang anaknya masuk pesantren Baitul Hamdi, Darul Hamdi, insya Allah berapa rupiah bapaknya akan jadi payung mak bapaknya di padang mahsyar. Allahumma. Oh, Masya Allah. Siapa yang ibu bapak anaknya masukkan ke pesantren, nanti bapaknya akan terhindar dari azab neraka 17 kali, kata Nabi. Siapa yang anaknya diberikan keluar untuk biaya ngaji, berkah akan rumah tangganya, dan bapaknya ketika dalam kubur tidak diazab kalau anaknya sedang baca Al-Quran. Allahumma. Ibu bapak yang anaknya bisa baca Al-Quran, dikasih mahkota di kepalanya. Allahumma. Masya Allah, Bapak Ibu luar biasa bahagianya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Bapak Ibu, kita baca selawat dulu yuk sama-sama, semoga jadi syafaat. Yang mau berinfak silakan infak. Mudah-mudahan untuk acara ini dan untuk acara selanjutnya, ya tahfiz Quran ini insya Allah menjadi kebanggaan kita. Insya Allah kita mudah-mudahan ketemu lagi pada acara dan gelombang yang sama. Yuk sama-sama kita baca selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Rupanya yang 3 tahun turun itu cepirit Bu. Yang diantar emaknya tadi rupanya kencing di apa beraknya celana, dia cepirit kayaknya anak itu. Hanya saya lepas celananya, saya cuci, saya pakai anak saya antar pulang ke rumahnya. Emaknya ngomong ini, kenapa kayaknya anak saya nangis? Dipukul ya? Ising! Pajak loh orang tua sekarang ini. Iya, mau enak betul orang tua sekarang. Ingat ya Bu, orang anak sekarang ini mau enak, mau gampang, mau sulit, betul? Anak sekarang kasih HP, kasih apa Bu? Kasih kuota, kasih colokan, kasih Kentucky dengan Super Geek. Cocok ya Bu? Mana ada anak sekarang mau makan genjer? Nah, mau makan genjer, maknya itulah genjer itu. Anak sekarang mau makan, makannya beda Bu. Minta maaf. Yang kedua, maaf ya Bu, saya paling tidak suka anak laki-laki. Kalau ibu tanya kepada saya, Pak Ustadz, Pak Dawam tanya sama saya, Pak mantan bupati, Pak Yani kalau dikasih anak atau murid saya anak laki. Saya maaf ya Bu, saya ngajar agama di dunia, saya milik perempuan. Saya ngajar agama di teknik, dan itu anaknya perempuannya dikit, tapi perempuannya kayak anak, ada celana,
pakai jilbab tapi ini dia ngobrol sama kawannya di jendela, rupanya kawannya kos. Diam. Saya lempar. Kalau kamu jelaskan apa yang saya sampaikan, maju. Aku materi, kamu sampai. Langsung nangis. Apa? Anak perempuan dibentak nangis. Coba laki-laki, diam. Pusing dengan laki-laki itu. Makanya minta maaf bapak-bapak, Babinsa dan Ramil, siapapun yang hadir, Pak Bupati, saya tidak suka anak laki-laki. Nih. Aku dipencet. Aku dibolongin pakai giginya tuh. Lihat kepala tuh. Lihat tuh aku bukannya di depannya, di bawah pantatnya dibolongin, dia menghancurkan ke muka dia coba. Tuh, males aku punya anak laki-laki. Ibu tahu? Masya Allah. Brosnya 15.000, antinya 700, cincinnya 1 juta, gelangnya sudah setengah, kalungnya 2 juta, baru kalung 700, belum ini. Sendalnya 75, mansetnya 25, belum kipas lagi. Habis di bapaknya coba. Laki-laki kata Pak Kiai cuma 3, sendal New Era 75, sarung 75, baju koko 75. Oh ini perempuan ya. Untung si awewe. Iya, coba tuh 75. Selat 225 laki-laki. Ditambah lagi 25. PC 15 sempak 10. Selesai laki-laki itu loh, Bu. Laki-laki itu cuma 250, tampilnya beda. Perempuan itu Masya Allah, Bu. Makanya lihat perempuan sudah pakai sempak, ada isinya, nggak tahu kayak mana jalannya. Makanya tadi ibu-ibu ada yang gini jalannya, itu ada isinya tuh dalamnya tuh. Itulah anak perempuan. Anak perempuan tuh malas apa? Nggak cerdas, tapi dia rajin. Anak laki-laki cerdas, tapi dia malas. Betul, Bu? Makanya semua hidup itu ada kelebihan, ada kekurangan. Alhamdulillah. Makanya disyukuri aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan pesantren ini Bapak Ibu Masya Allah mengkaji ilmu agama, berkah. Orang tuanya dikubur bahagia Masya Allah. Makanya Ibu, kalau di pondok itu nggak ada narkoba, Bu. Di pondok nggak banyak main HP, Bu. Aman Insya Allah. Makanya maaf ya Bu, kami kakak beradik termasuk Pak Dawam. Kenapa kita semua orang-orang yang cinta agama itu timbul di masyarakat? Karena kami di masyarakat sering khotbah, sering doa. Jadi di masyarakat akrab. Makanya kalau mau nyalon-nyalon apa gampang, Bu? Iya, saya kalau mau nyalon-nyalon cuma hanya jadi apa lurah, Allah nggak mijep gitu langsung jadi lurah gampang gitu. Artinya, tapi bagi saya tujuan hidup bukan cuma itu, tapi artinya kalau anak masuk pondok itu banyak lebihnya. Nanti nikahnya pun cari perempuan yang saleh. Maaf ya Bu, kalau anak di pondok biasa bangun paginya Bu, itu biasa. Nanti sampai ke rumah terbiasa, makanya rezekinya mudah Bu. Saya tahu nggak Bu, di Arab Saudi ada ibu-ibu masuk ke lift itu tutup. Ya Allah anak tak gini loh Bu, kan ini lift. Ini apa lift? Ini kan kami nunggu di kursi roda. Saya nyelip orang 4 karena kawan saya pengen tahu di lantai 2, pengen tahu. Ibu ini kursi roda ada ini, lift buka. Yang dorong ibu ini nggak ada. Ibu ini dari dorong, tapi orangnya pergi. Saya katakan Umi, saya bidang. Ini muskilah sama mada. Apa mau tukul bak? Baknya pintunya buka. Kata, tapi juk ada, nggak ada yang dorong. Lah, yang dorong ibu kemana? Katanya kebelet rendera. Kalau di sama di suaya, duduk suaya, kalau dia bidang. Tolong dorong saya ke depan. Ya, tangan. Ayo masuk saya tangan. Saya dorong, ditutup. Udah ditutup kan sampai sana. Saya dorong ke depan. Umi, anak kita lo angkat tawa. Tak salah asa apa sih kamar asa kamar. Dikit Umi. Itu ismahu di suaya, anak duduk suaya. Kipana mustabaran akau pina. Saya takut sendirian. Saya bilang sama kawan, udah kamu datang sana yang saya dorong ini kasih dulu ibu ini. Kata dia, ini doa apa? Yes, ya bunda ya. Tolong sini pakai doa bimbing mak. Ya udah, saya mulai. Saya baca Rabbana atina wajibna jannata ma'al abrar ya aziz. Selesai saya tawa, saya kata dia sa'i suaya, saya sa'i. Umi hata umroh, iya saya sa'i. Udah sa'i Bu, saya lagi sa'i yang terakhir, dikejar polisi saya. Kejar polisi. Saya bilang ada apa? Umi Isbah, ada apa ini? Umi yang kaget ibunya tuh. Wih tamam Abdurrahman, wih Abdurrahman. Sedang, Umi siapa yang dia lain? Wih min Abdurrahman, siapa Abdurrahman? Datanglah anaknya, saya dipegang Bu. So yang kami lihat, saya pikir, udah apa deh? Minta anak Ahmad, minta Indonesia, maknya nangis. Anak inilah yang nolong mak dorong. Tadi mak dorong ke lift, siapa yang dorong mati, mak kejepit. Untuk sampai ke depan, sekarang dia bawa mak tahu sampai saya udah selesai, tinggal baca doa di atas ini. Dia inilah yang dorong Indonesia. Udah gitu apa kata dia? So ya Ahmad,
Dibawalah saya ke hotel tempat kerajaan tuh loh, Bu. Aku duduk di tempat, tahu nggak, Bu? Di tempat Raja Salman tuh kursinya, duduk kegendam aku. Aduh, sombong. Saking empuknya nggak ada, Bu, nggak tidur kayak gitu kursinya, Bu. Aku yang sebagai orang kantor, aku jerongok aja. Apa itu gitu? Saya keluar, hanya apa kata dia? Ahmad, ini ibu saya Menteri Penerangan. Kata saya Jordan, saya Menteri Penerangan Jordan, ini ibu saya. Hanya yang dorong tadi kebelet pengen berak, tapi dari depan dia kamu dorong ibu saya. Kamu pulang nanti ke hotel saya antar, nggak usah ini, kata dia. Apapun dibawakan saya 5 box pertama jubah semua, yang kedua baju perempuan yang hitam, yang ketiga sorban, peci sama selendang perempuan, kasih formal berapa kardus di belakang itu. Aku dikasih amplop tak buka berangkat 30 juta. Masya Allah, alhamdulillah. Cuman dorong toh rezeki itu akan ketukar, alhamdulillah. Kata kawan, ya Allah Pak Yani kami tahu dikasih korma, jor hati sih mah dari korma yang menang duit. Itulah, Bu, jadi hidup itu nggak usah ngukur semuanya pakai uang. Tapi kalau sudah dapat rezeki dari mana pun Allah tidak bisa dielak. Allahumma innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anak perempuan laki-laki sama saja, tapi memang anak perempuan itu lebih rajin, lebih nurut. Makanya santriwati cari suami yang soleh. Ingat ya, santriwati apa Pak Ustaz cara cirinya laki-laki soleh? 1, ada telinga hitam bekas sujud. Ini asal sujud. Bukan ditenggor silanya lain gitu loh, hitam bekas sujud. Kedua, ada, maaf ya Bu, saya angkat di bawah mata kaki kirinya, di bawah mata kaki kiri 1 senti ada kapalan. Makanya nanti santai-santai kita lihat kakinya satu-satu tuh. Siapa yang sholat lebih dari 3 tahun sudah ada kapalannya, pasti ada. Walaupun coklat-coklatan ada keputih-putihan 1 senti di bawah mata kaki, itu ciri kedua laki-laki. Nanti lihat satu-satu loh Bu, anak ibu yang laki-laki itu. Tapi kalau kapalannya agak jauh jangan, kerangka play itu. Iya, main yang ceki-ceki itu loh Bu, gitu. Terus yang ketiga, apa cirinya? Kalau pakai sarung atasnya rata, bawahnya rata, itu santri. Tapi kalau sarungnya gede, itu tukang ketoprak, ibu-ibu. Bedakan itu santri, ya. Tapi kalau yang cewek, santriwati, apa cirinya? 1, pakainya sopan. Kedua, sopan santun kepada ibu bapaknya. Kalau sopan santun, pasti akan sopan juga kepada mertuanya. Betul? Kalau santri ngelawan sama emak bapaknya, pasti juga akan dia ngelawan kepada mertuanya. Cirinya apa? Sopan santun. Tahu nggak rumahnya Pak Kiai? Itu Pak masuk ke pondok yang ke sebelah kiri ada pohon mangganya. Makasih, sama-sama. Hati-hati Pak, izin. Itu santri betul. Jadikan calon menantu pas betul. Ini enggak kalau tahu nggak ada rumahnya Pak Lurah? Pak Lurah ya Pak, kanan. Lurah ada kanan, pakai kuning. Dari cara ngomongnya, cara berpakaiannya beda santri dengan yang tidak santri. Itulah santri. Makanya ibu tepuk tangan dong. Buat apa? Bukan Darul Hamdi ini akan menggunakan generasi santri. Insya Allah akan menjadi amal soleh untuk kita bersama. Masukkanlah pesantren Bu. Makanya ibu-ibu, istri saya kan Jawa. Cuma mana orang Jawa? Ada orang Jawa sini? Bu, aku orang terima jangan ngomong cowok ngomong. Katanya banyak Jawa tuh pilih loh. Aneh loh Jawa ini. Makanya orang Jawa tuh harus kawinkan sama Lampung. Iya, Jawa tuh banyak similitinya. Nggak boleh ngawinkan kalau bulan Suro. Makanya pengulung ada proyek kalau bulan Suro itu. Itu Jawa nggak mau bulan Suro itu. Kalau Jawa nggak boleh kawin sama Sunda, karena Sunda itu lebih tua, karena kerajaan Banten. Sunda sama Banten, banyak similitinya Jawa kalau Bu. Saya pernah nggak Bu, anak saya nangis semalaman. Apa kata tetangga saya? Pak Yani, kok sholat kami sisaan? Wes, anakku nangis sengin. Kalau anak kamu nangis semalaman cuma ada air matanya, berarti ayahnya dibedah jin. Terus dia PRT, beli sampai metu udon. La ilaha illallah, aneh toh, aneh Jawa tuh banyak similitinya Jawa itu. Makanya Jawa tuh kawinkan sama Lampung, Jawa coklat, Lampung putih. Nanti anaknya abu-abu, kawinkan dulu. Jawa tuh aneh lagi Bu, kalau anak lahir mukanya mirip bapak, katanya salah satunya mati. Itu Jawa loh, kayak gitu. Terus lagi kacang nggak ninggalkan lanjaran. Ibu-ibu, ada pepatah Jawa mengatakan kacang nggak ninggalkan lanjaran. Sekarang saya tanya Bu. Saya punya anak yang paling tua laki-laki namanya Abdurrahman. Itu kawannya adiknya Pak Dawang itu. Anak saya dia Abdurrahman. Tahu nggak Bu? Tamat SD saya bawa ke Jawa Timur. Saya bawa namanya Bu ke Temboro. Di Temboro saya bayar. Pak Kiai berapa uang kasurnya? Sekian. Apalagi Pak Kiai lemari. Saya catat semua. Ini lemari, ini kursi, ini meja, ini kacanya, ini bantalnya, ini semua lengkap. Habis saya uang 67 juta.
Pak Ustadz, tolong nitip uang ini 3 juta untuk anak saya kalau kurang sayur atau kurang mau minum, belikan lauknya biar anak itu enak makan Ustadz ya. Ini untuk Ustadz 2 juta, nanti kalau habis saya transfer pakai rekening Ustadz aja ya. Tolong ya Ustadz, anak saya diperhatikan karena saya jauh ke sini Ustadz, saya 1 hari 1 malam. Ya udah Pak Yani, saya pulang sampai rumah anakku sudah di pintu. Aku sampai rumah anakku di pintu. Kata jawab kacang anjkan lanjarannya sopo. Aku di pondok 12 tahun pernah ngali tembak 2 tahun, aku betah di pondok. Tapi anakku pulang di pintu, coba. Aku baru mau sampai rumah anakku sini enak pintu. Lemes aku bu. Akhirnya uangku hilang. Anaknya nggak jadi mondok. Makanya orang Jawa ini banyak spiritivinya Jawa. Iya, aneh-aneh ya. Makanya Jawa itu banyak bener bu. Kalau nggak boleh gigit Sabtu sama Selasa. Kalau pekan nomor bo, banyak spiritivinya Jawa ini. Banyak. Kalau Sunda banyak jimatnya. Di rumah pantau bang putih, bang merah, dengan tempat. Banyak juga jimatnya Sunda itu. Makanya Sunda sama Jawa tuh kawin. Ibu. Iya, makanya ibu itulah lebih kurang lebihnya kehidupan. Bapak ibu kadang-kadang rumah tangga ya bu. Bagaimana juga suami istri bapak, istri kayak gitu. Bapak tahu nggak pak? Kelebihan perempuan itu apa? Setia. Tidak nuntut punya anak walaupun tahu suami mandul. Betul bu? Apa kelebihan perempuan itu? Nggak banyak protes walaupun suaminya miskin. Itu perempuan. Suami tidak punya anak. Perempuan itu 70 kelebihannya. Tapi kelemahan perempuan itu ada 58. Apa tuh? Kalau belanja tukang nawar. Istri saya bu turun mobil. Sebentar pak, dia turun. Rupanya bu, ibu pernah lihat nggak bu di depan TV ada bantal yang gede tuh bu. Bantal yang bisa untuk 5 bantal jadi 1 loh bu. Dia turun. Dia ngeliat, Pak, pinter Pak bantalnya. Ada tukang bantal tuh. 1 second lende. Itu 5 ya Pak. Gak itu. 80. Gak itu. 85 Pak. Gak itu. Kayak gosokan loh. Kurangnya. Piro ge Pak. 100 ya Pak. Gak itu lende. Itu kuis gak itu kok. Ya 105. Ya wis Pak. Gak itu. Naik mobil sama saya. Kenapa gak dibeli? Ditawa kok malah keren. Mana itu kok harga mati. Wongnya si itu kok harga wis mati. Kok malah dia ngamuk sama aku coba kok di mobil itu. Dari Sinawa kok malah ngamuk sama aku. Tak turun bantal sini deh. Saya 2 bulan kemudian penataran dari Jogja. Tahu nggak bu? Saya pas ke Beringharjo itu ada bantal yang jarang orang ada nggak bu? Kalau orang ini ininya benangnya orang muda, ulin-ulinnya pakai kaca, orang tua. Bagus loh bu, pakai motek kayak batik. Tapi ada peradannya, ada motek-moteknya. Bagus banget bu. Saya tanya, Pak berapa Pak bantal ini? Ini baru keluar loh deh 300. Kalau yang lama tuh kalau mau tuh deh itu 100 tapi 80 saya kasih yang istri saya mau tuh loh bu. Itu rupanya cuma 70 80 sana. Kalau mau 80 saya kasih. Enggak Pak saya mau ini baru keluar loh deh. Ini produk yang ini mahal. Saya bilang kurang nggak Pak? Ya udahlah 275 tapi nggak bisa kurang lagi. Ini baru keluar jam 6 pagi loh. Adik pembeli pertama. Saya beli ibu pulang ke rumah. Istri saya kan baru jam 2. Dia ngomong gini. Bawa apa Pak sih kayak Pak? Bawa apa sih Pak kok gede? Deloan. Udah dibuka ketok lama bener. Coba malah macam-macam malah. Apa sih Pak? Deloan. Dibuka. Apa kata dia? Pak apa sih Pak ini? Kok bantal bagus bener? Warnanya ungu muda, ungu tua. Ya Allah Pak bagus betul. Apa tanya dia? Berapa Pak harganya? Apa jawabmu? 75. 75.000. Astaga kok bagus bener ya Pak? Ibu dia nggak tidur sampai pagi itu. Kata dia udah bagus murah. Aku dapat nama loh. Anak saya bangun pagi, tuh dan bapakku beli bantal, bagus, murah, sama tetangga promo. Berarti kalau saya nyantuk jalan anggota dewan, dapat saya kampung saya itu, dapat nama saya gara-gara bantal itu. Tapi kalau saya ceritakan harganya 275, perang itu Pak, perang kalau sama istri itu. Kamu opo, lah cukup mahal-mahal, jadi berantem itu loh Bu. Makanya kadang-kadang sama istri juga perlu bohong-bohong kecil lah, agar rumah tangga aman itu. Ibu-ibu kalau suami ngerokok jangan dimarah-marah Bu. Ibu-ibu kadang-kadang ada ibu-ibu tempat saya marah sama kata dokter kan, Pak, bapaknya udah kena paru loh Pak, kotor, berhenti ngerokoknya. Ibu mau masuk kan? Itulah Pak, makanya berhenti ngerokok tuh, banyak penyakit, paru. Ngapa aku? Rokokku, aku kerja, bapakku punya warisan, sawah punya bapakku. Apa kamu? Kamu punya apa? Lama-lama perempuan tuh asal ngomong rokok ngamuk ya kan? Lama-lama ibu tuh karena ngomong rokok, dibentak, ibu tuh tambah kurus. Katanya, mama ngapa sih mak? Kok mama tambah kurus? Mama kemarin 72 kok sekarang jadi 45. Iya, ngapa sih mak? Periksalah ke puskes. Apa kata dokter? Ibu darah bagus, tensi bagus, gula darah nggak ada, ibu asam urat juga nggak ada. Ibu sehat loh Bu. Kok sehat terus ya dokter? Ibu mungkin banyak pikiran ya Bu. Tapi ibu nggak ada penyakit kok. Ulang deh.
Oh ya mah, kok mama sih ngajarnya, kok mama guru? Borat dia, oke, pulang dia. Pas sudah 2 minggu datanglah adiknya yang DPR. Mbak, mau apa mbak? Enggak tuh, mbak ke dokter. Bawa dokter spesialis penyakit dalam. Ayo interest sama saya. Dibawa sama adiknya anggota Dewan Petani Utara. Apa kata dokter? Saya USG, udah USG sekarang rongsen. Di rongsen rupanya bu, ayunnya. Hasil rongsennya rupanya fotonya, gambar suaminya bentak-bentak. Lagi melotot itu. Tambah kurus makanya itu. Makanya ibu-ibu kalau suami ngerokok jangan dibentak-bentak. Ibu tahu nggak bu? Hikmah ngerokok itu banyak, ada 5. Satu apa? Orang ngerokok itu akan keluar aspirasinya. Kan orang menciptakan lagu kan kalau ngerokok keluar lagunya. Ada kata pencipta lagu, kata Rito Harap, kalau saya sambil ngerokok itu lagu dapat 2 1 batik itu. Berarti ngerokok itu mencapai aspirasi. Makanya kalau suami ibu merokok itu, oh utangan mana yang bisa dipinjam ini? Aspirasinya ada juga di utangan-utangan itu. Jadi orang merokok itu akan keluar, imajinasi dan inovasinya akan timbul. Kedua, orang merokok itu apa bu? Orang merokok itu akan dapat iman punya kawan, persahabatan. Ibu tahu nggak? Saya dari Maroko hanya karena apa? Ada kawan di bandara, duduk. Saya bilang, hey smoke, please, thank you. Are you from Sumatera, Lampung. Oh, I am from Maroko. Di Maroko? Yes. Kata dia itu. Oh, how many days you here? Berapa lama di sini? 1 month. Oh, oke. Saya bilang, apa katanya? Ahmad, what is your name? Ahmad, give me a number you apa WhatsApp. Berarti kasih. This is my card. Sudah. Apa kata dia? You go to Morocco, you live, you hotel, you eat, kamu makan, minum, hotel, mobil, semua saya nanggung. Kamu jadi saudara saya. Karena sebatang rokok saya dapat kawan di Maroko. Makanya bapak wahai perokok lanjutkan. Dapat kawan dari merokok mendapat persahabatan, dapat kawan akrab. Kedua, ketiga, apa hikmahnya ngerokok? Hilangkan kantuk. Saya pulang ceramah dari Palembang, buka kaca mobil, setel lagu Selamatan Jibril, pakai koplo, pulang saya usir mobil, saya ngerokok. Saya nggak ngantuk. Ternyata merokok menghilangkan kantuk. Keempat, apa hikmah ngerokok? Orang ngerokok tidak pernah kemalingan rumahnya karena tuan rumahnya batuk terus. Kata yang maling, wong esek urung turu. Ojo mlebu dhisik, wong urung turu. Kok wae jam 2 rene bener. Palingnya datang itu. Alah batuk meneh. Makanya wahai perokok lanjutkan Pak Bro. Bapak Ibu, bapak-bapak, biar bapak tahu, semenjak 1 Juni 2024 dibolehkan merokok di pesawat. Pak Dawan belum dengar itu. Dibolehkan sekarang merokok di pesawat. Nanti akan saya sampaikan tuh Pak. Bagaimana sekarang ternyata bapak yang hobi merokok, jangan khawatir Pak. Bapak boleh merokok di pesawat, aman. Iya, jadi bapak perokok aman. Bapak dibolehkan merokok di pesawat. Jadi bapak ibu, itulah yang dapat saya sampaikan sekali lagi bapak ibu, bahwa ternyata kajian agama ini penting. Bagi cewek-cewek yang hafal Al-Quran masuk kuliah. Anaknya Pak Dawang hafal Al-Quran masuk kuliah tanpa tes fakultas kedokteran. Tepuk tangan ibu-ibu. Iya. Jadi adik-adik yang hafal Al-Quran masuk kuliah bisa jalur tanpa tes. Pilih kemana aja jurusannya, gampang. Asal jangan ngambil jurusan Raja Basah. Bebas. Iya, jurusan Raja Basah nggak tekan gue nanti. Jadi enak deh hafal Al-Quran. Siapa yang hafal Al-Quran orang tuanya dibebaskan dari azab api neraka 7 kali. Itu bu. Jadi ibu dalam neraka dibebaskan kalau hafal Al-Quran. Allahumma. Jadi ini ibu generasi kebanggaan. Jadi adik-adik teruskan, lanjutkan hafalmu, kebanggaan. Saya bangga luar biasa sama yang hafal Al-Quran. Subhanallah, nggak ada bandingnya. Dunia akan tetap abadi selama Al-Quran masih ada orang yang mengingatnya. Al-Quran boleh dibakar, tapi orang hafal Al-Quran akan menciptakan Al-Quran yang baru dari hafalan yang ada di otaknya. Allahumma. Makanya ibu termasuk datang hari ini menyaksikan kebesaran Al-Quran. Insya Allah ibu nanti akan ada syafaat dari Al-Quran. Allahumma. Jadi syafaat itu kan ada 3. Syafaat itu dari Allah atas maghfirahnya, pengampunan karena keistimewaan amal. Contoh kayak pelacur nolongin anjing kepanasan atau kucing kehausan, itu juga diselamatkan. Itu karena apa? Syafaat Allah yang lepas daripada dosa, bukan karena amalan tapi kebijakan Allah. Kedua, syafaat Rasul. Yang ketiga, syafaat Al-Quran. Bagi orang yang rajin baca Al-Quran nanti akan menjadi penolong dan termasuk payung di padang mahsyar. Ibu-ibu seperti itu. Ya bu, ibu-ibu juga yang lebih enak. Ibu-ibu tahu nggak bu? Ibu di rumah, nyapu di rumah, 1 debu itu dari payung ibu di padang mahsyar. 1 debu. Maka saya minta nanti ibu pulang nyapu sampai maghrib. Nyapu sampai maghrib, nyapu terus. Apalagi enaknya perempuan bu, ibu di dapur tadi pagi masak, ibu masak di dapur. 1 detik ibu berdiri, diaminkan 7 juta malaikat mendapatkan 700 gunung Uhud dari emas. Allahumma.
Maka saya minta nanti malam ibu masak sampai subuh masak tuh. Ojo ngacet terus, jangan berhenti loh Bu. Besar pahalanya. Apa mana ibu masak sahur, masya Allah besar pahalanya Bu. Ini ibu nih masak sahur kalau nggak gerai, telur, supermi, keriting para suami ibu telur. Besar pahalanya subhanallah. Alhamdulillah. Ibu-ibu minta maaf ya kalau ada menyampaikan istri mak lampir cuma bercanda aja ya Bu ya. Jadi artinya bagaimana suami istri itu komunikasinya yang baik. Bapak-bapak begitulah sama istri. Bapak istri itu kata Nabi akan dengarkan ucapan kita kalau dipuji Pak. Istri bapak hadir sekarang pakai jilbab. Nanti bapak sampai ke rumah, masuk ke rumah, bapak pegangkan istri. Mae, apa sih Pak? Kalau pakai jilbab gini kayak ineke dong. Langsung mention ya aku. Terus kalian, apa mau biar apa orang? Langsung tanya dia Pak. Bapak kalau nggak percaya nanti malam bapak cubit keretnya. Ih, kocok ayo tenang. Lama-lama kena loh dia tuh Pak. Jadi gitu, perempuan senang benar dipuji Pak. Ih, kocok ayo tenang. Langsung terbang gitu pelakon tuh bapak ibu. Cuma kau itu apa sih? Mana keleknya mampu, ngamuk dia Pak. Capek tau nggak? Kesel aku. Woi jadi begitu. Kalau jadi berantem bapak nggak dapat apa-apa. Perempuan tuh puji Pak. Kalau aku tenang-tenang, kalau kocok bajing. Saya pernah loh Bu, saya lagi duduk di belakang Pak Dawam, istri saya kan saya di belakang, saya gini Bu, itu dapur, ini ada ruang belakang, ada taman kecil. Saya buat kalau hari Sabtu nganggur itu, saya emplek buat kembang kuning merah. Saya duduk di taman sambil baca Al-Quran. Istri saya datang, nggak pakai jilbab ya, kocok Pak, kocok. Sudah apa? Kocok. Baca apa sih? Kocok. Kesel. Oh dia baca hadis kok kesel apa maksudnya? Duduk saya. Apa kan? Ya baca Pak, kata udah kamu aja yang baca, saya mau dengar. Ya bisa Pak, aku simboco, rumah awas kan dengan rumah Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban suami istri. Hadis Bukhari Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Ukudul zen. 1 kata dia. Kalau seorang suami ngajak istri bersetubuh, perempuan yang tidak mau, perempuan dikutuk malaikat sampai ke aras. 2. Saya bilangkan, ojo delok raiku. Benar kata dia. Kalau seorang suami ngajak istri bersetubuh, istrinya tidak mau, dikutuk malaikat sampai langit ke-7 dan tidak boleh masuk surga sebelum minta maaf kepada suami. 3. Ojo dulu raiku sebelah kanan. Kalau seorang suami ngajak istri bersetubuh, perempuannya tidak mau, tanpa uzur sahih perempuannya nolak, perempuan itu dikutuk oleh malaikat sampai ke aras dan tidak pernah terbuka wangi surga, dan perempuan itu selamanya dipenat dalam neraka sebelum datang suami menjemputnya. 17 Pak, hadis kata kutuk kanggo awakku. Mana kutukan kanggo awakmu? Aku takut, maksudmu ki apa? Ya aku orang ngelayani kue, aku dikutuk. Tapi nek kue orang ngelayani aku kayak dikutuk apa orang? Karena waktu itu pinter juga jawaban. Maksudmu apa? Ya kalau saya nggak ngelayani kamu, saya dikutuk. Tapi kalau kamu nggak ngelayani saya, kamu dikutuk apa enggak? Saya kan agak ditantang kan Bu, saya jawab, dikutuk. Berarti kue dikutuk ya Pak, yang malam minggu kayaknya ke apa kemarin itu? Sedang yang mana? Kue nonton bola kaki? Tekan subuh, aku ngantain di kamar. Malah aku tekan bentuk apa tulung, aku kesal. Berarti kue dikutuk gitu. Aku nyawa, ya aku nggak ngertinya kue apa mana? Ya kue salah orang delok aku. Berarti dikutuk lah kue itu. Aku menang loh Bu. Waktu saya kan zikir Bu, habis Jumatan saya zikir. Ilah, aku dipegang. Pelan-pelan Pak Ustadz, walaupun sikit kenceng-kenceng tetap ditutup. Malam minggu kemarin nonton bola kaki. Aku ngenteni di taman ditutup. Aku mulai Bu, nggak nyaman juga saya. Terus saya Jumatan jam 11 udah berangkat tuh, jam 11. Mau kemana Pak? Kok masih sore? Masih pagi-pagi udah ke masjid. Saya mau hatam ke Al-Quran 37 juz. Apa kata dia? Walaupun kamu dapat 20 juz hari ini tetap ditutup. Malam minggu kan suku aku ngenteni. Lama-lama kata kutuk, aku letih juga loh Bu. Lama-lama aku pikir, ya Allah, berarti aku dikutuk juga, balikin omongan, itu berarti DE. Lama-lama Bu, kaki dia keselio, tak pijit pelan-pelan. Pijit, tak kasih terpin. Aku tanya, Bu, bagaimana biar aku tahu kalau kamu mau? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya biar aku gak dikutuk? Aku yang malam minggu tuh gak tahu kalau kamu mau. Ya salah kue gak delok disik, di taman, delok aku. Malah langsung aja kue malah cengengesan yang kamar golek-golek api. Kesel aku Pak, dikutuk kue. Biar sekarang apa cirinya? Gampang, dia langsung cengengo. Gampang wetok Pak, Bar Isa cengengesan itu tanda-tanda. Pokoknya Bar Isa dandan pakai wangi tanda-tanda. Bar Isa mijit-mijit megang-megang tanda-tanda. Kue gak tikan karo tanda-tanda nih.
Oh, itu tanda-tanda. Bar Isa melebu kamar itu tanda-tanda benih. Oh, saya lagi ngaji kan bu malam Senin. Sunnatun minal awwalin qalilun minal akhirin. Lagi enak saya ngaji, istri saya seret buka pintu kamar. Saya pikir oh itu tanda-tanda. Sadaqallahul adzim. Tak tahu mari ya gitu loh. Dia pasang kaki. Kemana Pak? Aku muman. Oh carinya tanda-tanda. Muman, arah turu gitu. Memang payah wedok tuh ditututi salah. Ditututi untuk repot ngurus wedok tuh. Itulah wedok Pak. Makanya kata Nabi seorang suami yang bisa mengurus istrinya, sorgalah baginya. Apa kelemahan perempuan kedua? Mulut. Bu heran bu kalau perempuan diajak ngobrol kenapa nggak pernah titik psikoma? Kan ditanya. Ibu datang jam berapa bu? Yang ditanya itu apa bu? Jam kan? Ibu datang jam berapa bu? Jawab jam 7 titik. Pak Dawan tanya saya, Pak Yani jam berapa berangkat? Jam 7.15. Coba kali ibu, bu jam berapa berangkat? Jam 7 wis makan, aku rumah masak malah. Anakku ngendi coba arah balik. Bocok kurang nganter, malah panjang coba wedok. Itulah wedok bu, turah lambenya. Wedok tuh orang lewat aja dirasani. Lewat aku kalau pak cari dirasani. Sopo sih kayak burine, ustad kayak pendek ya. Turah lambenya wedok itu. Ada yang uang kumisan dirasani meneh. Ya Allah temen kumisnya. Yang minum teh nggak disaring meneh koyona. Ada orang jenggotan, ongkok kayak wetus. Lah ilah, hati-hati loh bu. Makanya kelemahan perempuan yang rajin berzikir, menjaga lidahnya, dijamin surga. Allahumma syarat perempuan ke surga cuma 5 kata Nabi. Apa itu? Taat kepada Allah, patuh kepada suaminya, menjaga auratnya, mengawal waktukan sholatnya, dan mendidik anak-anaknya kepada agama. Surgalah bagi ibu-ibu. Allahumma. Itu saja Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Saya doakan bapak-bapak yang hadir, yang belum umroh bisa berangkat umroh. Ibu-ibu juga demikian. Bapak Ibu yang berangkat haji bisa berangkat ibadah haji. Allahumma. Ibu-ibu haji plus sekarang 500 juta. Agak yang murah 370 tapi bintang 3. Itu namanya bukan furoda tapi haji ziarah ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu kalau haji sekarang tunggunya di Lampung 22 tahun lamanya. Uang pertamanya 25 juta tapi uang pelunasannya hampir 75 juta. Ya Bu ya. Kemarin kita 76 pembayarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, terus umroh itu bisa kapan aja. Kalau umroh biasanya sebulan atau setengah bulan dari mau berangkat ibu sudah setor, itu udah bisa berangkat Bapak Ibu. Ibu-ibu haji yang paling murah haji biasa cuma 76 juta. Tapi ada haji yang terakhir paling murah ibu-ibu. Dari sini cuma 300.000. Bagaimana caranya? Ibu naik ojek ke Haji Benar. Itu yang paling murah. Kita tunggu ibu di bundaran nanti ya. Dekat rumah dia rumah saya. Ibu muter 7 kali tawaf namanya. Habis ibu muter 7 kali tawaf di bundaran, ibu saya bawa ke Islamic Center. Untuk apa? Sa'i namanya. Habis sa'i saya bawa lagi ke bundaran. Masuk ke mana? Pos polisi. Untuk apa? Cukur. Tahallul namanya. Habis cukur ibu saya bawa nyebrang ke depan. Untuk apa? Untuk Sumaron. Apa itu? Lontar 7 kali. Awas kena kepala orang yang nitip motor itu loh. Selesai itu bapak saya bawa dengan ibu ke depannya. Apa itu? Apa marah? Untuk apa? Di 2 galon aqua. Apa itu? Air zam-zam. Isinya aqua. Pulang ke Waihanda dapat gelar haji pemanggilan namanya. Tapi kalau niat haji dalam hatinya, nggak bisa dia ke Mekah, datang ke masjid lebih awal, rajin baca Al-Quran dan salawat, insya Allah pahalanya sama dengan haji. Allahumma. Adik-adik jaga auratnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahagialah orang yang bisa menjaga auratnya. Dijamin surat An-Nur Bapak Ibu itu yang menjaminkan, termasuk dengan ada 3 surat yang mewajibkan. Alangkah indahnya ibu belajar bagaimana agar aurat terjaga, lidah terjaga. Inilah surga. Itu saja dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Yang baca doa langsung baca doa ya Bapak Ibu. Kita baca doa Bapak Ibu yuk. Sama-sama kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Bapak Ibu mari kita kirim Al-Fatihah untuk ibu bapak kita. Yuk kita tundukkan kepala. Al-Fatihah. Wasallim warahmatullahi wabarakatuh. Kulli sahabat rasulika ya jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yasifun. Ya Rabb, kami hadir dalam rangka hari ini adalah wirausaha Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Hamdi ya Rabb. Hari ini kami haflah, kami bersyukur, hari ini kami berteman ya Rabb. Kami banyak dosa ya Rabb. Ampunkanlah ibu kami yang telah melahirkan, besarkan kami ya Rabb, berkorban untuk kami jiwa raga. Tidak ada bandingnya ibu kami mencintai kami ya Rabb.
Kadang keletihan keringatnya dia tidak pernah hitung berpikir apapun, hanya demi kebahagiaan anaknya. Ya Allah, ampunkanlah dia dan angkat dari azab masar, dari azab barzakh, dari azab segala kesulitan. Mudahkan dia mandi di Telaga Kausar untuk masuk dalam surga-Mu ya Rabb. Dengan ayah kami yang mencari nafkah tidak pernah letih, kadang-kadang dia tidak ada diada-adakan demi anaknya untuk bagaimana membangun pendidikan anak-anaknya lebih baik. Ya Rabb, berikanlah mereka berdua kebahagiaan hakikat ya Rabb. Jangan sampai mereka berdua ya Allah terbengkalai dalam hidup dan akhiratnya kelak karena kesalahan dan dosanya. Biarkan dosa dipikul oleh beban kami, tapi masukkan mereka berdua dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang hadir hari ini ya Allah, angkatlah derajatnya, sehatkanlah badannya, angkat penyakitnya, lunaskanlah hutang-hutangnya, berikannya rezeki yang melimpah ruah, mudah kabulkan doanya ya Rabb. Saudara kami ya Rabb yang akan mencalonkan untuk Kabupaten Lampung Timur ini, semoga menjadi kebanggaan untuk Lampung Timur. Saudara kami yang Jidawam untuk menjadi Bupati Lampung Timur untuk periode kedua ya Rabb. Rahmatilah kami semua yang hadir ya Allah ya Rahman ya Rahim, agar semua yang hadir ini bisa ibadah haji dan umroh, bisa berangkat sama anak cucunya kelak ya Rabb. Yang belum haji bisa berangkat ibadah haji dari manapun jalannya. Engkau kaya ya Allah, kami yakin ya Allah. Ya Allah, hingga ibu-ibu dan bapak yang hadir bisa bersama-sama dengan kami untuk menjajaki dunia dimanapun wilayah ya Allah. Di mana Profesor Dr. Qurtubi meninggalkan Andalus, kami akan melihat kesaksian sejarah ada di sana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang-orang ya Allah yang ada di pondok ini ya Allah, berikan mereka kesehatan, rezeki yang melimpah ruah. Jadikan santri-santrinya santri yang membanggakan, kelak santrinya menjadi pemimpin seperti Muhammad Ramzan, pemimpin CES-nya, presiden termuda di dunia dan hafal Al-Quran ya Allah. Dan dia telah membagikan makanan-makanan dan minuman untuk anak yatim 24 jam. Bahkan pesantren dan masjid-masjid diberikan sumbangan karena kearifan dan kesolehannya. Dia hafal Al-Quran termuda ya Allah. Semoga anak-anak kami kelak yang hari ini nyantri kelak menjadi presiden di negeri ini, agar dia membimbing negeri ini kepada kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga makmurnya merasa nyaman ketika hidup di negeri ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, orang-orang yang hadir apabila ajalnya kelak akan Kau cabut ya Allah, mudahkan sakaratul mautnya dan husnul khatimah, mudahkan bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Terimalah pahala kami duduk di sini menjadi iktikaf, napas kami menjadi zikir yang telah menyumbang limpah ruahkan rezekinya ya Allah. Gantikan dengan berjuta-juta kebaikan dan pahala, dan Kau ganti menjadi sesuatu yang lebih banyak ya Allah. Dan orang-orang yang telah hadir ke tempat ini ya Allah, setiap langkahnya kelak Kau angkatkan derajatnya, dan Kau mudahkan dan Kau muliakan hidupnya. Kau berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Kau berikan gambaran hidupnya agar betul-betul mudah dan bisa taat 5 waktu yang terjaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kalau ada usaha atau ada apa, misalnya Bapak Ibu ada usaha atau Bapak Ibu mau ke ladang, ke kantor, kemana, atau Ibu agak seret rezekinya, bacalah Al-Hijr ayat 9 itu Bu, inna nanunazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Baca itu Bu, amalkan, baca banyak itu, sujud baca itu. Kalau mau tanah mau dijual, bacakan di tanah itu, insya Allah laku. Apalagi di salat hajat Bapak Ibu, insya Allah lebih baik begitu Bu. Kalau anak agak nakal ya Bu, bacakan dalam hati di sini. Nah, sekolah yang benar kena. Nanti mak kalau kamu udah gede ikut kamu. Udah tuh selesai usap di sini ya. Bacakan dalam hati. Alhamdulillah, walhamdulillah. Coba Bu. Walhamdulillah. Ibu guru untuk murid, ibu bibi untuk ponaan. Siapa aja pokoknya usap sini. Anak saya tuh Bu yang tadi yang masuk pondok kabur tuh Bu, kuliah di Unila, rambutnya gondrong segini. Ada tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya lewat. Siapa tuh Pak? Ponaan. Kata anak saya, kenapa Bapak bilang kau? Rambut kamu itu loh gondrong. Saya setiap malam berdoa Bu, sekarang tuh Bu, pas di semester 5 ya, dari semester 2 sampai semester 5 gondrong segini. Rambutnya dipotong abri, masjid dibersihkan, ngajak ke TPA, adanya dimandikan. Andi, Haji. Betul, sekarang adanya pindah. Gara-gara dia itulah yang saya kecewa, yang saya bilang parah tadi itu loh. Yang kacang ngadilakan lanjaran yang parah tadi itu loh. Berubah, makanya saya berdoa. Makanya kalau anak nakal, jangan ibu kasih ponis dia. Oh, anak bandel, jangan. Usap di sini, bacakan dalam hati. Kalau sholat bacakan apa? Sebut nama dia dan bapaknya, binnya. Ya Bu ya, insya Allah akan berubah. Allahumma, itu ya Bu, ibu sabar, itu doa ibu terus mustajabah. Apalagi kalau habis tahajud luar biasa. Ibu-ibu ini saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan semua yang hadir ini diberikan Allah kesehatan badan, rezeki yang berlimpah ruah, dan kita bisa beramah-ramah nanti ke Baitullah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi penolong kita di akhirat. Allahumma amin ya Rabbal. Itu saja Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh Bapak Ibu, sama-sama kita tutup majelis ini sama-sama. Ikuti saya. Subhanakallah. Humma wa bihamdika ashhadu an la illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi.
Kata Nabi, kalau kita pada penghujung majlis membaca itu pada ujung pertemuannya, maka hari pertemuan itu tidak terkecuali, kata Nabi, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Ibu sabarlah jadi ibu, karena sesungguhnya tidak ada kekurangan ibu apabila melakukan kebaikan dan menopang untuk kebaikan anak-anaknya. Sabar dalam rumah tangga ya Bu, menghadapi suami, insya Allah ibu juga akan diberikan kebaikan. Bapak juga demikian, membimbing istri juga harus sabar. Insya Allah bapak dijadikan ahli surga karena kesabarannya. Terakhir Bapak Ibu saya sampaikan tadi, dibolehkan merokok di pesawat semenjak 1 Juni 2024. Jadi Bapak yang rokok nanti naik pesawat, gini caranya Pak, rokoknya pegang tangan kiri dengan koreknya, terus Bapak tangan kanannya pegang handle pintu, tahu nggak handle pintu, gagang pintu pesawat. Bapak tarik ke atas, tuasnya namanya, tarik ke atas, langsung tarik ke dalam. Berat, pintunya dorong, langsung Bapak keluar, langsung Bapak duduk dan merokoklah di sayapnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka matilah semua penumpangnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yani Islam yang telah menyampaikan tausiahnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikut acara yang terakhir yang penutup. Sebelum saya tutup, saya sebagai MC mohon maaf bila ada kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.